Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Senat Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan pengajuan kenaikan jabatan saya dari tenaga pendidik ke asisten ahli. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati, lahir di Padang pada tanggal 17 April tahun 1990. Bekerja sebagai tenaga pendidik di Universitas Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Agustus tahun 2017, unit kerja D3 Farmasi FMIPA Universitas Bengkulu dengan bidang ilmu biologi farmasi. Di D3 Farmasi FMIPA Universitas Bengkulu sendiri, saya telah mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya farmakognosi, fitokimia, mikrobiologi dan parasitologi, morfologi dan fisiologi tumbuhan, biokimia, kimia analisa 1 atau kimia analisa kualitatif, dan ilmu perilaku dan etika profesi farmasi. Berikut adalah perhitungan atau rekapitulasi angka kredit dosen yang saya ajukan sebagai asisten ahli, di mana terdiri dari dua unsur utama dan unsur penunjang, di mana unsur pendidikan sendiri itu terhitung 153 poin yang berasal dari nilai ijazah magister farmasi, kemudian nilai sertifikat pelatihan atau diklat, kemudian unsur tridharma perguruan tinggi terdiri dari unsur melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebanyak 39,5 poin yang diperoleh dari aktivitas mengajar dari tahun 2017 pada bulan Agustus hingga tahun 2019 bulan Desember. Kemudian melaksanakan penelitian sebanyak 18 poin yang terdiri dari publikasi pada proceeding nasional, proceeding internasional, dan jurnal nasional. Kemudian melaksanakan pengabdian masyarakat sebanyak 1,4 poin. Kemudian berikutnya adalah unsur penunjang sebanyak 8,5 poin yang diperoleh dari keanggotaan dalam beberapa panitia kegiatan ilmiah ataupun non ilmiah, kemudian menjadi pengurus dari organisasi Ikatan Apoteker Indonesia. Sehingga total poin yang diperoleh secara keseluruhan adalah 220,4 poin. Berikut adalah salah satu publikasi saya yang saya publikasi di proceeding book the first international conference on interprofessional health collaboration yang diadakan di Poltekkes Kemenkes Provinsi Bengkulu pada bulan Oktober tahun 2018 dengan judul penelitian yang saya publikasi adalah gel formulation of guava leaf atau Psidium guajavalin dari etanol ekstrak menggunakan HPMC sebagai basis gelnya, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang disupport dari dana penelitian pembinaan dari Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Penelitian ini sendiri dilakukan oleh 3 orang, saya sebagai ketua tim, kemudian almarhum Bapak Salvina Manaf, kemudian 1 orang mahasiswa D3 Farmasi, Caustiati. Di mana penelitian ini dilatar belakangi dari adanya tumbuhan Pisidium guajava yang tidak hanya berkhasiat sebagai anti diare, akan tetapi beberapa penelitian juga menemukan bahwa dari daun jambu biji itu sendiri terdapat kandungan flavonoid yang aktif terhadap sebagai antibakteri pada Staphylococcus aureus atau salah satu bakteri atau flora normal yang terdapat pada kulit yang pada jumlah tertentu dapat menyebabkan gangguan pada kulit. Di mana pada studi ini saya melakukan pembuatan ekstrak daun jambu biji menggunakan metode maserasi. Ekstrak yang saya gunakan di sini dengan konsentrasi atau bisa dikatakan sebagai dosis sebanyak 5% konsentrasi ekstrak
yang diketahui bahwa 5% konsentrasi ekstrak ini memiliki efektivitas yang dapat menghambat Staphylococcus aureus. Kemudian gel yang dibuat menggunakan HPMC sebagai basis, di mana di sini saya memformulasikan atau ingin melihat konsentrasi dari HPMC yang optimum digunakan sebagai basis gel pada sediaan gel ekstrak daun jambu biji. Ini adalah material dan metode yang digunakan pada pembuatan ekstrak daun jambu biji, di mana daun jambu biji sendiri diperoleh dari daun jambu biji yang dikumpulkan di Jalan Raden Patah, Kota Bengkulu, dan telah diidentifikasi di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Bengkulu. Untuk prosedur pembuatan ekstraknya sendiri diperoleh dengan metode maserasi menggunakan etanol konsentrasi 95% yang direndam selama 3 hari, kemudian dilakukan remaserasi selama 3 hari untuk memperoleh hasil ekstrak yang optimum. Kemudian ekstrak ini dilakukan penguapan pelarutnya menggunakan rotary evaporator dan dihitung perolehan ekstraknya atau rendemen dari ekstraknya. Ini adalah rancangan formula yang saya buat untuk mengetahui konsentrasi efektif dari HPMC yang digunakan sebagai basis dalam sediaan gel. Di mana di sini ada formula 1, 2, dan 3 yang divariasikan pada konsentrasi gelnya. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan sudah mengacu pada penelitian sebelumnya. Untuk konsentrasi konsentrasi ekstrak etanol dari jambu bijinya sendiri saya gunakan 5% yang memang terbukti efektif pada penelitian terdahulu. 5% efektif terhadap menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Untuk konsentrasi HPMC sebagai basisnya pada formula 1 digunakan 1%, formula 2 1,5%, dan formula 3 sebanyak 2%. Kemudian pada pembuatan sediaan, saya lakukan beberapa evaluasi sediaan yang meliputi evaluasi organoleptis atau dari bentuk fisik, bau dari sediaan, kemudian evaluasi pH, homogenitas sediaan, kemudian daya sebar sediaan, daya lekat, uji stabilitas, kemudian uji iritasi pada kulit. Untuk hasilnya sendiri, untuk ekstrak daun jambu biji yang dimaserasi diperoleh rendemen sebanyak 13,4%, di mana rendemen ini telah memenuhi standar dari farmakope herbal terhadap ekstrak daun jambu biji, yaitu dari standar farmakope herbal adalah 12,3%, sedangkan ekstrak yang diperoleh adalah 13,8%. Untuk hasil formulasinya sendiri diperoleh formula 1, 2, dan 3 dengan organoleptis yang hampir sama, memiliki bentuk yang transparan, kemudian berwarna kebiruan, memiliki bau yang spesifik, akan tetapi memiliki warna yang sedikit, gradien warna yang sedikit agak berbeda karena dipengaruhi dari konsentrasi HPMC-nya. Kemudian pH yang didapat yaitu memenuhi pH standar untuk pH sediaan pada kulit, yaitu 6, dengan pH standar adalah 4,5 sampai 6. Kemudian homogenitasnya, ketiga sediaan memiliki homogenitas yang sangat baik, sama-sama homogen. Kemudian untuk waktu daya lekatnya sendiri, formula 3 memiliki daya lekat yang cukup baik, dengan daya lekat yang lebih lama dibandingkan sediaan 2 dan formula kedua dan formula 3. Untuk daya sebarnya sendiri yang memenuhi standar adalah formula 2 dan formula 3, di mana standarnya adalah 5 hingga 7. Yang paling baik di sini adalah formula 3. Kemudian untuk uji stabilitasnya sendiri di sini dilakukan pada temperatur kamar dengan keadaan sediaan tertutup, di mana ketiga sediaan pada 1 bulan uji coba itu menghasilkan
kondisi sediaan yang sama-sama stabil, kemudian pada uji iritasi itu sama-sama tidak mengiritasi pada kulit responden. Ini adalah hasil yang diperoleh dan yang dijelaskan tadi, di mana bahwasanya di sini terlihat bahwa Formula 3 itu menghasilkan bentuk karakteristik dari sediaan gel yang sangat baik dengan keunggulan daya lekat dan daya sebar yang lebih baik dibandingkan Formula 1 dan Formula 2. Di mana di sini daya lekat dan daya sebar sendiri akan berhubungan dengan penetrasi sediaan pada kulit atau daya serap sediaan tersebut pada kulit yang berhubungan dengan efektivitas sediaan pada tujuan farmakologi yang akan dicapai. Ini adalah kesimpulannya bahwasanya ekstrak daun jambu biji itu dapat dibuat dalam bentuk formula gel menggunakan basis HPMC, di mana formula 3 itu merupakan formula yang paling baik dengan konsentrasi HPMC sebanyak 2%. Ucapan terima kasih saya sampaikan pada Dana Fakultas MIPA Universitas Bengkulu yang telah memberikan supporting dana untuk penelitian pembinaan dosen. Terima kasih. Demikian presentasi dari berkas kenaikan jabatan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.